beberapa hari dalam 1 bulan terakhir kita selalu lewat di jalan-jalan tertentu dapatkan foto. Iya, setiap lampu merah ya. Hampir. Awak yang acok PKP Des. Arah ke bandara. Pokoknya arah ke kota, Itu kajut-kajut. Nama lucu-lucu, memang kayak ada. Tapi Mudes baca loh. Kalau lakatibo di lampu merah, Calek setibel dipakai nggak ya? Setibel dipakai nggak ya? Karena katanya kita mau difoto. Ketahuan tidak pakai setibel. Sering. Kalau dari Pareso, aku tanya lah SIM. Tanya SIM. SIM baru ke mengisi-ngisi apa kan? Oke, bersama Suara Minang TV Sadolnya sebuah dialog sederhana yang kami lakukan dengan Mudes, yaitu tentang kondisi terakhir-terakhir jalan raya yang sebelum diberlakukannya tilang elektronik. Tentu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Polda Kepri dalam hal ini tentu perlu dilakukan dengan segala bentuk infrastruktur. Itu mungkin bagian cerita kecil ya nak. Yeah. Nanti kita akan tanya lebih detail tentang hal itu. Tapi sebelum ke situ, tentu kita akan menyapa dulu sanak sadonya Mudes. Kalau Mudes tidak menyapa sanak go agak lebih sanak sanak go. Karena kalau jawab apa-apanya agak apa gitu. Kalau anak gadis, karena gimana pun tetap Desmanis masih yang tercantik di SNTV. Oh iya. Walaupun di sini satu-satunya. Oke, baik penonton setia Minang TV, selamat malam dan kepada seluruh penonton setia kami di mana saja berada, yang terkhusus yang berada di Kota Batam. Sebelumnya kami selalu mendoakan penonton setia Minang TV selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertemu kembali dengan saya Desmanis dan Safri Bahar. Di edisi spesial pada malam hari ini kami hadir untuk menemani penonton setia kami di acara sosialisasi penerapan elektronik tilang atau tilang elektronik di wilayah kerja Polda Kepulauan Riau. Oh, ini Polda, bukan Kota Batam saja ya? Ya, maksudnya wilayah Polda, tapi khusus khusus Kota Batam. Nah, di Sana Minang TV pada malam hari ini kami hadirkan spesial memang orang-orang yang di bidangnya ya Pak. Jadi yang akan menjawab semua pertanyaan dari Dusana Minang TV. Karena beberapa akhir-akhir ini sering ya, bukan sering, kayaknya hampir setiap hari itu ada tolonglah Pak, tolonglah gitu kan, kena tilang. Nah, jadi masyarakat Kota Batam itu banyak mungkin yang belum tahu tentang pemberlakuan tilang elektronik. Walaupun mungkin ya sudah banyak beredar, suratnya pun beredar, media online, cetak semua sudah beredar bahwa tilang elektronik itu sudah berlaku di beberapa lampu merah yang ada di Kota Batam. Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari Dusana Minang TV, tetap ikuti dan jangan lupa selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya program-program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Dan Pak Safril, tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, selamat malam Bapak. Di sana Suara Minang TV Sadonya, seperti apa yang telah kami sampaikan di flyer, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan bapak-bapak kita yang sudah hadir di studio kita di dalam rangka sosialisasi penerapan tilang elektronik di wilayah Kota Batam. Iya. Untuk itu Nusana, nanti jika ada yang bertanya dan memberikan komentar, silakan memberikan komentar sebanyak-banyaknya di fanpage Suara Minang TV Facebook ataupun di channel YouTube Suara Minang TV. Ya, tapi sebelum itu Pak Host, kata orang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak tahu. Nah, tapi sebaiknya Mudes, supaya jangan biar sasaran kita tuh lebih tepat, kita yang memperkenalkan beliau. Kita yang memperkenalkan. Oke. Nama-namanya tuh gitu. Kalau aku nama apa di baju. Mudes, bapak kita yang ganteng sampai Mudes, perkenalkan Mudes. Dari bapak yang paling ganteng, lihat adalah.
Baik, yang pertama kita kenalkan Bapak Armet Sumedi ya Pak ya, Ya, Bapak Armet Pak Sumedi. Armet Sumedi. Ya Bapak boleh beri salam ke Desana Minang TV. Motonya Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Oke. Kalau enggak ya. Suaro Minang TV, suaro orang awak. Luar biasa. Di tengah-tengah beliau adalah Bapak Kompol Sarbini. Assalamualaikum Pak Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak telah hadir di studio SMTV di dalam rangka sosialisasi e-tilang di wilayah Kota Batam. Bapak Kartijo. Assalamualaikum Pak Kartijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. luar biasa. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Oke. Mungkin kita berbincang-bincang dengan Pak Sarbini lah yang nanti mungkin bisa dibantu kalau memang kurang lengkap dan segala macam. Pak, berita kalau tidak salah mungkin dalam 1 minggu terakhir ya, bahwasanya di wilayah kerja Kota Batam itu sudah ada pemberlakuan e-tilang. Nah, di dalam berita-berita tersebut tentu mungkin belum tentu semua masyarakat Kota Batam memahami itu apa tentang e-tilang tersebut. Karena bagi kami mungkin masyarakat-masyarakat di kalangan-kalangan tertentu itu yang jelas kalau tidak ada di stok polisi, tidak ada orang razia, tidak kena razia, berarti kita belum kena tilang kan gitu. Nah, jadi mungkin secara umum Pak Sarbini, sebenarnya e-tilang itu seperti apa? Terima kasih Pak. Akan kami sampaikan, e-tilang itu adalah elektronik tilang Pak. Elektronik tilang. Ya. Jadi tilang itu adalah bukti pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi tidak semua pelanggaran lalu lintas ditindak dengan tilang, karena ada kejahatan lalu lintas juga. Oh, Ya. berarti ada yang disebut dengan kejahatan dan ada pelanggaran. Ya. Nah, mungkin ini bisa didetailkan, Pak. Ya, yang sekarang yang kita bahas ini adalah pelanggaran. Pelanggaran ya. Tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, itu pelanggaran, Pak. Seperti Budes yang Iya, tadi ya. pelanggaran. Iya, tetapi kalau tabrak lari, laka lantas itu kejahatan. Itu kejahatan. Lalu lintas. Iya, Pak. Kejahatan lalu Ya, lintas. Pak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada prinsipnya itu kan sering dialami oleh para pengendara dalam artian seperti ada fokus razia-razia, Ya. atau mungkin di setiap lampu merah pada saat aparatur bertugas ada pengendara yang melanggar terus di stop. Ya, Pak. Nah, hubungannya dengan elektronik seperti apa sebenarnya mekanisme kerjanya, Pak? Jadi kalau elektronik ini, Pak, ini adalah sistem penyelesaiannya acara singkat. Acara singkat itu adalah administrasi untuk mengirim ke pengadilan. Jadi Pak, acara singkat. Ya, acara singkat itu harus tertangkap tangan. Orang lewat, kita tangkap, kita tilang. Itu namanya Oke. acara singkat. Secara singkat, tindakan langsung ya, Ya, tindakan langsung. ya. Ya, Pak. Jadi sebuah surat yang diterbitkan untuk ditindaklanjuti Iya, Pak. dalam Tindak lanjut. pengadilan atau seperti apa biasanya? Dalam pengadilan, Pak. Dalam pengadilan. Pengadilan, ya. Nah, kalau mekanisme dengan elektronik, Elektronik ini adalah cara penyelesaiannya, Pak. Jadi kalau kita kena tilang, Pak, ya, petugas itu nanti memasukkan data-data pelanggar itu ke elektronik, Pak. Handphonenya masing-masing. Masukkan data, nanti pelanggar itu diminta nomor teleponnya. Ya, nomor teleponnya dimasukkan, Ya. nanti pelanggarannya apa, nanti nomor telepon itu akan dikirim notifikasi, Pak. Notifikasinya adalah Briva, Pak. Briva. Briva itu nomor rekening Bang BRI. Oh, tertentu BRI. ya Oh, untuk ya. bayar dendanya, Pak. BRI ya, Ya. BRI VA gitu ya. Pak, ya. Ya, virtual account ya. Iya, Pak, ya. Oh, Jadi nanti kalau Bapak ditilang, nanti saya Pak polisinya memasukkan data ini. Minta nomor Bapak langsung dikirim itu. Ya. Oh, Bayar, ya. masih seperti itu baru Ya, bayar dendanya nanti Bapak langsung kirim ke Briva itu. Oh, berarti Ada. nanti kita melakukan pembayarannya lewat virtual account, Iya, dikirim virtual lewat account notifikasi BRI, iya. SMS tadi. Ya, Pak. Bayangan mungkin sebagian orang, Pak, nanti Budes juga mungkin bisa bertanya kalau ada yang mau ditanyakan.
Tapi na jale-jale sa tanyo ya. Harap Iya, Pak. Gambaran bagi orang mungkin kan tadi kita ada sedikit cerita. Salah beberapa infrastruktur di lampu-lampu merah kita Iya. itu kan ada lampu yang plak kayak seperti memfoto setiap memfoto, iya, pengendara. iya, Pak. Ada blip. Apakah itu salah satu alat dalam rangka mensupport e-tilang? Iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi alat itu penggantinya polisi, karena polisi itu tidak sanggup 24 jam ada di pinggir jalan kan. Diganti dengan alat itu Pak. Alat. Namanya ETLE Pak. Oh, ETLE. ETLE. ETLE ya. Ya, itu singkatan Pak. Electronic Traffic Law Enforcement. Oh. Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan elektroniknya itu Pak. Foto. Foto, ya? Ya. Berarti pada saat di ETLE tersebut atau di blip sama kamera tersebut langsung terdetek pelanggaran Langsung Pak, langsung. bagi si pengendara Langsung. tersebut. Walaupun Langsung. malam, Pak. Alam ya. Kan ada lampunya. Siang malam tetap kelihatan. Plat itu ya? Iya, Pak. Plat. Ya. Oke. Di sana Sobat Minang TV, sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang sedikit lebih mendalam tentang teknisnya itu, mungkin nanti bisa berkombinasi dengan Pak Kartijo dan Pak Armet ya. Iya. Pak Armet untuk lebih membantu Pak Sabini menjelaskan. Karena kadang-kadang bayangan ada pula tadi Pak, mohon maaf, pada saat saya share di grup alumni saya, kebetulan satu orang ada warga Singapura. Pak Sek, tolong tanyakan apakah seperti kami di Singapura, katanya kan begitu. Kadang-kadang jika ada pelanggaran, belum sampai di rumah, surat tilang udah sampai di rumah kalau di Singapura kan gitu. Apakah seperti itu? Nanti kita tanyakan. Mudes, coba sapa-sapa pemirsa kita yang ada di rumah terlebih dahulu. Mana tahu ada yang bertanya-tanya ke apa-apa itu sebelum kita menggali lebih detail seperti apa sebenarnya e-tilang tersebut. Baik Pak Host, itu yang pertama dari Yanti Rospita. Suara Minang TV, suara Urang. Masya Allah, terima kasih Bu Yanti. Rizal Dican. Apa kata Pak Rizal Dican? Di mana saja titik-titik kamera yang sudah ada? Oke, ini pertanyaan yang itu bagus. Nanti kita sampaikan. Dia lupa. Suara Minang TV semakin rancak banan. Masya Allah, alhamdulillah. Berkat Terus doa dukungan. eksis dalam menyampaikan pesan dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Suara Minang TV semakin maju. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan dari salah satu pemirsa kita yaitu titik-titik yang ETLE tadi itu di wilayah Kota Batam di mana saja? Baik Pak, ETLE di wilayah Batam itu dia ada di Batam Indo Pak. Oh, Ya, Simpang yang Jalan Ayani, Simpang Ambil ya? Ambil ya? Terus di Simpang Ngasit Raya, Batam Center Pak. Di Ya, Tempo ya? ya. Simpang KDA ada. Oh, Simpang KDA. Ya, tetapi layar monitornya sudah banyak Pak. Di Sungai Harapan ada, ya di Keprimol ada, di Simpang Glael ada, Di Batu Haji ya Pak? monitor Batu Haji baru sampai Batam Indo. Ya. Aman. Tetapi tidak mungkin kalau nggak ke kota kan, pasti ke kota. Dia kalau ke kota buat supir. Ya. Nah, jadi pertama kali di share itu di medsos, terus pertama kali itu lihat di mana titik-titiknya itu. Jadi itu lihat tuh, malam itu dipanggil itu pasti kita lewatin. Jadi sebelum sampai ke itu udah safety dulu. Benar Pak, ini tahu. Jadi yang titik-titiknya itu Pandil, Keprimol, KDA, pokoknya pusat kota lah dulu ya Pak. Di Batam Center satu ya, di Batam Center. Tapi setelah itu baru Batu Haji karena Batu Haji juga akan menjadi kota. Ya. Iya, jadi ya kan Pak. Gitu. Sana Bentar lagi Batu Haji. Tapi Bapak, aku mau tanya, kalau di maksudnya apa saja sih gitu yang bisa didetek oleh kamera itu gitu? Oh, Apakah yang cuma bisa didetek. bel? Ya. Kalau nggak ada SIM kan nggak akan didetek tuh Pak. Ya. Jadi sistem kamera ini kan sistem Pak ya. Ini kan yang tidak mempunyai nalar.
Ya, Begitu. benar, Jadi yang bisa didetek adalah kesalahan yang kasat mata. secara fisik Ya, saja. secara Spion, fisik. Ya, nggak pakai spion, helm. tidak pakai helm, melanggar lampu merah, Ah. tidak pakai safety belt. Safety belt itu memang bisa ya Pak? Bisa, bisa. Nelpon sambil bawa ini. Iya. Pakai Pakai handphone handphone, sambil ya. nyetir ya. Bisa, Bisa nampak ya, Pak, bisa nampak. Terus itu yang statis kan 3 tempat, Pak. Tetapi Bu Des jangan senang duluan. Ya, senang. Karena Batu Haji nanti kita akan pergi juga sana Iya. pakai yang mobile namanya. Sebenarnya- Jadi, ya, Sebenarnya Pak berebut ngomong gitu ya. Sebenarnya lebih kredit Batu Haji itu sebenarnya. ya, Lebih kredit. Batu Tetapi Haji. nanti kami di saya- kota ini udah patuh-patuh Pak. ya. Batu Haji itu yang diserang. Tapi memang Batu Haji itu besok karena pusatnya bundaran-bundaran itu Iya. memang harus. Dan Batu Haji itu sebenarnya kebanyakan anak PT memang banyak gitu yang tidak mengikuti aturan. Karena lampu merah tadi nerobos saja, udah tahu merah nerobos juga gitu. Tapi untuk diketahui semua di Batu Haji, kita di samping yang statis kita ada yang mobile, Pak. Jadi nanti ada mobil patroli, motor-motor besar itu Iya, pakai iya. kamera, jalan-jalan sambil taruh sini langsung moto di sendiri. motor itu ada kamera. Ada, terdetek. Nanti kalau patroli sana ya langsung moto-moto sendiri. Oh. Pakai mobil patroli moto-moto sendiri. Nanti terkumpul dalam sebuah sistem. Ya. Ketahuan berdasarkan plat motor. Ini. Ya, langsung terkirim itu. Hasil fotonya ke back office namanya. Sistemnya ada di Polda sana, Pak. Langsung terkirim itu. Jadi dia dari foto itu kan platnya Pak. Ya. Nah nanti di office-nya nanti dideteksi. Nah Ya, dengan plat divalid. ini pemiliknya ini, Ya. alamatnya ini. Terus gimana dengan yang belum balik nama mobilnya misalnya? Kalau belum balik nama, itu kan ketentuan kita jual beli mobil atau barang itu harus balik nama dong. Sebagai nama ya. Kita Kalau sebagai berbicara warga aturan. negara yang baik, ya harus balik Atau nama. misalnya alamatnya nggak sesuai lagi terus pengiriman suratnya salah alamat gitu. Ada kemungkinan nggak itu? Ada, kemungkinan ada. Tetapi Tapi, nanti ya, kan aja. bisa kita sampaikan via media, Ya. karena bisa dilihat di media. Nanti kita ada akunnya, Bapak bisa lihat di Korlantas ya, Etle Korlantas ya, bisa dilihat di web situ Etle Korlantas bisa dilihat. Nanti mobil saya ini melanggar atau tidak. Kalau tidak ada tercantum di situ berarti tidak melanggar. Oh. Kalau tercantum berarti melanggar. Jadi artinya pada saat sebuah pelanggaran terdetek Ya. oleh kamera masuk ke sistem, Sistem, iya Pak. ke sistem, terus Back office. back office. Iya, back office. Jika seandainya data kendaraan ini nggak valid, Ya. itu di listing saja di webnya Iya Pak. Korlantas, Ya. bahwasanya plat BP ini ada pelanggaran. Ya. Jadi ya. kita sebagai pemilik mobil mungkin agak sedikit aktif mau melihat Ya, nggak kita melanggar ya. di situ. Ya. Jika sudah punya data yang jelas, itu akan dinotifikasi lewat Ya. handphone kita Betul, masing-masing. Pak. Begitu ya, Betul. Pak? Iya, Pak. Ya. Oke. Dan itu bisa juga nanti ada semacam hukuman buat kita, Pak. Kalau kita tidak mau tahu dan tidak tahu apakah kita melanggar atau tidak. Nah, nanti di Samsat sana, di registrasi kendaraan sana akan diblokir STNK-nya. Oh, Kalau kita terdetek sekarang, sampai 15 hari ini tidak ada konfirmasi akan diblokir situ. Begitu, Pak. Nah, nanti pas bayar pajak ada tandanya. Ibu kena tilang. Tapi Pak, gini, ketika office mendeteksi, dia kan dikirim surat ke rumah. Ya. Misalnya nih Pak ya, 15 hari, contoh dia tidak berada di tempat. Masuk ke notifikasi handphone dan mungkin juga dia bisa saja ganti handphone gitu. Ya. Tiba-tiba pas pembayaran pajak udah terblokir Terblokir, gitu. ya. Tapi orangnya sendiri tidak tahu Pak. ya nanti silakan, Pak. Harus bayar dendanya tilang dulu. Oh, Bayar denda. Iya. Berarti Pak gini, kalau ketika masyarakat itu ini penonton kita ada notifikasi di handphone atau surat tilang datang ke rumah, jangan dianggap sepele gitu. Iya, Pak. ya. Pasti, itu Nah, pasti. karena memang sih sebenarnya ngapain aku datang, kan orang juga dia gak akan datang, mungkin gitulah ya. Tetapi nanti secara otomatis mungkin di sistem
pada saat pembayaran pajak atau apa mungkin udah ini ya mungkin lebih banyak Ya, kendala ya. ya Pak ya pada saat pembayaran pajak gitu ya Pak ya. Jadi sistemnya seperti itu, Bu. Jadi setelah kita tercapture, data ini dikirim ke back office di Polda sana. Ya, Polda nanti memvalidasi data itu, dikirimlah surat pemberitahuan atau konfirmasi ke alamat sesuai dengan kendaraan itu. Kendaraan. Ya. Jika kendaraan tidak valid, baru diumumkan saja di web gitu ya Pak ya? Ya, nanti ada diumumkan juga di Ada situ. diumumkan Ya. juga di situ ya? Ya, nanti Bapak bisa sering-sering lihat di situ. Oh, Ya. Di dalam surat itu sudah tertera berapa misalnya seperti Kreditek tidak pakai safety belt. Ya. Nah itu sudah ada tertera berapa denda biaya yang di itu kan? Belum, nanti Ibu datang Baru ke Polda kan verifikasi tuh. Bapak konfirmasi lagi. Oh ini, nanti kalau Ibu bawa surat itu ke Polda, nanti Ibu tunjukkan aja ini. Nanti ya, saya dapat surat konfirmasi dari lalu lintas ini Pak. Nah, nanti anggotanya sudah tahu. Nanti dimasukkan ke sistem, nanti akan di-printkan pelanggaran ini Ibu. Nggak percaya kan? Iya. Ini jam sekian, tanggal sekian, di sini, ini. Oh ya Pak. Oh enggak ada, rasanya saya nggak ada loh Pak, gitu kan lewat jalan itu katanya gitu kan. Wah. Karena buktinya ini elektronik jadi tidak bisa bohong ini. ada blip dari lampu. Ya. Ada kan memang nggak sadar orang yang nggak Ya, tahu ini betul. biasanya kan. Kok saya tiba-tiba gini padahal saya ini gitu ya. Tadi Iko ya, Iko pula. Ini contoh, ini adalah surat cinta yang akan diluncurkan ke pelanggan. Oh, oke, bisa kita Ini buka ya. Pak. Kita Nah, berikan. Ini yang suratnya nanti ke Ya. sini. Nah, di sini ada ya. Nah, Sampel. Sampel Pada. ya? Ya, sampel. nah di sini. Contoh. Oh. contoh. Nah, Oke. contohnya. Ini kan contohnya. Nah, di sini ini kepada misalnya nih alamat ini Iya. alamat di perumahan ini kan, Iya, kan? betul. Nah, di sini. Nah, terus nanti ini akan dilampirkan. Nah, ini Oh. ini Oh, Iya. oke. Ya. Di titik nah mana pelanggaran ya kita lakukan? di sini kan ada di sini nomor registrasi kendaraannya atau plat nomor kendaraannya, Iya, nomor ini datanya ini alamatnya di sini. Betul. Nah, setelah menerima sini, ini harus datang ke Polda. Polda. Nah, untuk konfirmasi di sini, lampiran ini harus diisi. Nah, sudah diisi di sini, misalnya ini sudah, saya melanggar nggak pakai safety belt. Nanti akan dikasih oleh petugas front office. Nanti di sini Ya. akan ditawarkan Mau apakah sidang Bayar atau denda. layak bayarkan nanti ke Viva tadi. Ke Viva BRI virtual account. account. Monggo dipersilakan, nah, kan gitu. Nah, kalau udah bayar kan nanti kan ada struknya Bukti pembayaran itu. Ya. Bukti itu untuk dilampirkan ke bilang tadi. Berarti selesailah sudah. Nah, yang dibilang tadi selama 15 hari Jika ini tidak di follow up, tidak lagi dikonfirmasikan, Ya. berarti akan sanksinya kendaraan tersebut berarti akan mendapat blok di di Samsat Samsat. seperti itu. Oh, Ya. Kalau Nah, mendapat blok di sana ketika Akan lewat membayar lagi, pajak. dia akan Denda. ditangkap. Misalnya enggak, ketika di blok di Samsat itu kan kita bayar pajaknya sekali setahun, Ya. sekali setahun ke Samsatnya. Kalau Ya. misalnya di blok dia baru bayar pajak terus ternyata udah di blok, kan lama lagi ke Samsat. Iya, betul, lama. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau misalnya nih dalam lebih dari 15 hari kan nggak di konfirmasi, berarti di blok oleh Samsat. Nah, gimana tahunya kita kalau kita itu di blok gitu? pada saat bayar. Pada saat Pada saat bayar. bayar aja, Iya, berarti. pada saat bayar. Artinya kalau semakin lama, semakin besar dendanya. Tidak Pak, tidak. Oh, Cuma kalau tidak dibayar, ini ada batas waktu. Ada batas waktu. 1 tahun tidak bayar, ini dikeluarkan DPO namanya. Sama DPB, daftar pencarian barang dan daftar pencarian orang. Oh, Masuk DPO Nah, nanti. ya itu nanti itu gitu. Ya. Kalau misalnya Akan dicari. terlalu lama mungkin ya Pak ya, kan Ya. bisa saja. Memang si pemilik kendaraan ini nggak tahu. Gitu. Ya. Nah, tapi kan dia santai aja karena emang nggak tahu kalau ada surat itu bisa jadi dia pindah rumah gitu kan. Ya. Atau dia terblok itu bisa Ya. jadi ya Pak ya. Bisa, ya. Nah, jadi ketika kita lewat, disitulah ditegur gitu bahwa Ya. ini sudah sekian
kena denda, nah gitu maksudnya. Terus kami pesankan sekali lagi pada pemirsa bahwa pembayaran denda tilang ini harus melalui Briva. Jadi nanti kalau ada yang kirim SMS lewat bank lain, rekening lain, kecuali Briva itu jangan dilayani, diabaikan saja. Ya, karena kejadian Virtual account-nya lewat virtual account BRI, ya. Itu Virtual account BRI. jadi salah satu catatan bagi kita semua ya, bahwa tidak ada pihak kepolisian tidak ada menerima cash ya Pak ya, tidak ada Ya. menerima cash. Kemudian linknya cuma hanya di BRI. Briva. Tidak, kalau Virtual seandainya account, ada ya. SMS atau polisi pun misalnya cash gitu tidak ada ya Pak Ya, ya. Dia ya. memang pembayarannya ketika konfirmasi ke Polda, kalau mau sidang oke sidang. Ya, Pak. Kalau mau bayar denda berarti melalui Ya. Briva. Ya. Oke, di sana Sobat Minang TV masih ada beberapa hal yang ingin kita dalami terhadap pemberlakuan e-tilang di wilayah Kota Batam ini dalam rangka upaya pihak kepolisian untuk membantu meringankan supaya tidak terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Batam. Mungkin Bu Des, ada rencana nama tanya? Edison Nurdin, selamat malam bapak-bapak semua, bapak-bapak aja yang bilang. Iya. Mau tanya, kalau tilang elektronik bisa bayar di tempat? Nah, tadi kita sudah Betul. jawab ya, Tidak Pak bisa. ya. Kemudian Sultan Sati, Suara Minang TV mantap. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Rida Serizal, apakah ada aplikasi khusus untuk menotifikasi pelanggaran elektronik, Pak? Oke. Nah, Yang tadi yang itu. ya. Ya. Jadi untuk pelanggaran elektronik ini nanti untuk sementara masih kita kirim konfirmasi. Dalam Ya. bentuk surat. Ya, dalam bentuk surat. Nah, nanti ada notifikasi itu, ada webnya khusus. Ya, nanti kalau para pemirsa, para pendengar ada ada yang menyewakan kendaraan atau meminjamkan, bisa sering-sering dilihat di web itu, di web Etlenas, Korlantas. Mungkin teman-teman yang bisnis rental. Ya, kalau yang bisnis rental saya sarankan untuk didaftarkan kendaraannya di aplikasi Super App. Jadi Super App itu aplikasinya Polri untuk seluruh masyarakat. Ada di situ bikin SKCK, ada di situ mau tanya bikin SIM, ada di situ etle, ada di situ e-tilang. Nah, etle sama e-tilang itu beda, Pak. Beda ya. Ya. Etle tadi Etle itu ya alatnya itu. lampunya tadi itu ya. Elektronik, itu kan elektronik traffic law enforcement, Oh. Ya. penindakan pelanggar tilang dengan sistem teknologi. Elektronik, Ya. ya. Kalau e-tilang adalah sistem pembayaran tadi. Prosesnya. Prosesnya. Proses penindakan. Penyelesaiannya perkara dari sebuah itu. pelanggaran tadi itu. Iya, Pak. Pak, Ya. sejak diberlakukan sistem etle tadi, artinya polisi sudah bekerja 24 jam di titik-titik Ya. tertentu. Polisi tidak lagi kehilangan kesempatan untuk melihat pelanggaran itu karena sudah ada etle. Pertanyaannya adalah sejak kapan kita melakukan kemarin, Pak? 22 September ya. Ya. Ini Oke, tindakan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE sejak 22 September. Pertanyaannya Pak, rekap dari pelanggaran-pelanggaran sejak diberlakukan itu seperti apa Kak? Menaikkah pelanggaran itu atau seperti apa? Pelanggarannya sampai saat ini, Pak, sampai tadi malam tadi Iya, betul. sudah 76.632 Dia gini Pak, pelanggaran. sebenarnya bukan naik. Kalau biasa, itu kan Ya. seperti yang Bapak sampaikan tadi, tak mungkin Ya. 24 jam. Sekarang sudah 24 jam. Kita kan biasanya kalau malam itu, apalagi kan untuk pengendara motor, itu santai aja dia mau ke kota Ya. malam gitu. Kalau sekarang udah anak dan masyarakat banyak yang belum tahu. Belum tahu itu, kalau ya, benar. ini, Ya. Jadi sejak 22 September Ya, ini baru 29. ya.
Seminggu, Pak. Ya, Kapsel yang Sebelumnya. kena ospek Yang lapor sudah- Ya. yang Sudah melakukan tujuh. pelanggaran. Saya belum tahu nih, besok mungkin bisa Besok, disosialisasikan ya. web untuk memantau Ya. apakah kendaraan kita itu ada terdetek dalam sebuah pelanggaran-pelanggaran Ya. lewat etlane ini gitu. Ya. Karena memang jujur seperti apa yang disampaikan Bu Des, ini perlu juga di sana Sobat Minang TV ketahui, hampir mungkin kalau boleh kita persentasekan mungkin mau 50% pemilik kendaraan yang ada di Kota Batam itu adalah kendaraan-kendaraan sudah tangan kedua, Ya. tangan ketiga yang belum balik nama. Apalagi di luar daerah yang masuk ke Batam. Nah, itu akan menyulitkan di dalam rangka menotifikasi kepada pengendara setiap pelanggaran-pelanggaran itu. Kan begitu kan, Pak? Nah, mungkin bisa disebutkan kepada rencana Sobat Minang TV, nanti mungkin bisa ditulis di komentar kita, Bu Des, dibuatkan web untuk memantau, apakah kita Ya. termasuk pemilik kendaraan yang sudah di listing yang melanggar. Ya. Nah, apa itu, Pak? Nanti ini akan dibuatkan, Pak. Jadi Oh, oke. etle ini kan sudah berlaku sekarang, sudah di launching seluruh Indonesia. Oke. Ya, sudah berlaku. Jadi di Kepri ini termasuk yang terakhir, Pak. Oh, Ya, yang kemarin-kemarin yang sudah di launching kemarin-kemarin sudah diberlakukan. Tetapi ini kan datanya seluruh Indonesia, jadi terlalu banyak. iya benar. Nah, jadi kalau nanti pemirsa, sahabat pendengar, nanti mau masuk web itu memang agak lambat, sulit apa ya, agak kredit ya. kredit. Ya. Makanya sedang dikaji lagi bagaimana biar cepat masuk bahwa mengetahui kendaraan saya ini melanggar atau tidak dipakai orang. Benar. Pas saya pakai melanggar atau tidak. Ya. Nanti akan mudah di situ. Nah, kami juga berharap kepada masyarakat, kalau kita sudah menjual kendaraannya, harus minta tolong untuk dibaliknamakan. Karena kenapa? Untuk safety kita sendiri. Nanti kalau kendaraan ini untuk melakukan kejahatan, akan kita. Karena kendaraan itu masih atas nama kita. Kita termasuk menjadi orang yang bisa dihukum nanti. Yang Ya. juga mempertanggungjawabkan Iya, atas mempertanggungjawabkan. kejadian Ya, itu. atas gitu kejadian itu termasuk mempertanggungjawabkan karena melanggar aturan lalu lintas itu, Pak. Jadi kami mengimbau memang patuhlah terhadap aturan-aturan di lalu lintas ini, termasuk balik nama kendaraan. Apalagi sekarang kan balik nama prei, Pak. Tidak dipungut biaya balik nama. Balik nama yang kedua, tiga, dan seterusnya tidak dipungut, Pak. Sampai saat ini. Kalau Ada program-program. mutasi Mas ya? Mutasi Bayar ya? bayar, Mas, Pak. Ya, itu masih Itu pertama untuk ya. motor dan mobil ya, Pak? Ya, motor dengan mobil. Nah, tuh, di sana Minang TV gratis. Gratis balik nama. Nah, Ya. Jangan lagi ada cerita Belum balik nama. duit, Pak, dana untuk balik Ya. nama. Sampai ini aja kemarin ada pembuktian ya, Pak? Ya, jadi dendanya itu dihilangkan, Pak. Yang Masih ya, Pak? masih, Hmm. yang pokoknya saja dibayar, Pak. Kita kan jadi warga negara yang baik. Nah, karena denda ini dan pajak ini adalah untuk negara, masuk pendapatan negara, dan ini juga untuk kepentingan kita. ya, Maksudnya aspalnya biar agak tebal-tebal gitu. Gitu. mungkin Pak siapa ya Pak Armet. Pak Ahmed bisa memberikan gambaran lah secara utuh dari skema yang ada di sini. Dari tadi beliau nyudut-nyudut Ya, aja, Pak. kan. Mekanisme pengurusan tilang elektronik ini berdasarkan gambar yang diberikan oleh Pak Kartijo. Nah, sampai 6 slide ini Pak ya. 1, 2, 3 banyak ya. Oke. Silakan Pak Ahmed. Biar di sana Sobat Minang TV memahami seperti apa mekanisme itu secara detail. Oke. Pemirsa Suaro Minang TV, Suara orang. Suaro orang awak. Oke. Saya akan menyampaikan mekanisme ataupun kalau bahasa perusahaannya proses bisnisnya, Ya. bagaimana terkait dengan etle. Yang pertama, waktu kita berjalan di jalan Ya. melakukan pelanggaran, itu akan ketangkap oleh kamera ataupun tercapture. Betul. Nah, ya. Kemudian hasil capturean kamera tersebut akan langsung ke database kita, dalam artian di sini data RI. Data RI itu adalah
pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang sekarang sudah link nasional. Nah, itulah yang namanya ERI. Elektronik registrasi identifikasi. Ya. Nah, data itulah yang untuk menganalisa bahwa oh tadi yang ketangkep adalah 2222 XZ ataupun XV dan lain sebagainya. Data itulah diolah, dianalisa, dicocokkan. Oh benar, datanya ternyata motornya itu motor bla bla bla. Nah, kemudian lampiran hasil capturean tersebut ataupun tangkapan kamera itu kita print. Setelah kita print, karena tadi sudah dicocokkan, kita print waktu 3 hari. Masa waktu 3 hari ini adalah waktu untuk mengirimkan konfirmasi kepada alamat kendaraan tersebut. Oke. Ya. Alamat kendaraan tersebut tadi Setelah terdetek pelanggaran. iya, setelah terdetek, dianalisa di back office, kemudian di print out bukti pelanggarannya, dibuatkan surat pemberitahuan ataupun betul. Oke, surat konfirmasi dikirim ke alamat di mana kendaraan tersebut ada. Nah, setelah di 3 hari ini jeda waktunya dari tangkapan kamera, proses administrasi sampai pengiriman itu 3 hari. Ya, Ya. 3 hari kerja Ya, ya. betul. Kemudian 5 hari ini waktu untuk konfirmasi bagi si pelanggar. Oke, 5 hari setelah terima surat. Iya. Ya. Jadi prosesnya itu 357. Nanti saya jelaskan. Ya, oke. Untuk setelah 5 hari ini diem aja, tidak ada respon, Ya. tidak ke kantor, tidak memberi Telepon. telepon dan lain sebagainya. 6 hari STNK ataupun data kendaraan langsung diblokir secara sistem. Iya, iya, betul. Data ini secara sistem langsung terblokir. Hari ke-6 ya? Hari ke-6. Oh, Iya. Kemudian misalkan ini sudah mendapatkan surat konfirmasi Oke. proaktif, misalkan datang ke kantor kah ataupun melalui via telepon ataupun WA dan lain sebagainya. Ya. Oh iya Pak, itu kendaraan saya. Tapi yang pakai bukan saya, yang pakai dipinjam teman saya atau lain sebagainya. Ini sudah ada konfirmasi, berarti langsung diberikan. Tadi di catatan itu tadi ada ditulis tilangnya, kemudian diberi kode briva. Kode briva untuk melakukan pembayaran. Oke, boleh melakukan pembayaran langsung atau mengikuti sidang di pengadilan. Oke. Ada pilihan 2. Iya, iya. Oke. Jadi kalau Walaupun ujung-ujungnya bayar juga ya. Kalau kita melakukan konfirmasi, kemudian dikasih kode briva, kemudian kita melakukan pembayaran, clear, selesai. Nah, tidak ada masalah. Oke. Kalau tadi yang tidak ada respect, tidak ada tanggapan setelah konfirmasi, 5 hari diem-diem aja, Diblokir. atau pura-pura nggak tahu dan lain sebagainya, Ya. 6 hari diblokir. Diblokir STNK. Setelah yang kedua, setelah konfirmasi diberi kode briva, ditilang, diberi kode briva, Oke. melakukan pembayaran, clear. Clear. Ini yang melakukan pembayaran. Ya. Oke, kemudian setelah konfirmasi, kemudian ditilang, kemudian diberi kode briva. Ya. Dalam jeda waktu 7 hari tidak melakukan pembayaran, berarti 7 hari plus 1, berarti 8 hari ya. Dari. Tidak melakukan pembayaran, STNK langsung diblokir Blokir. oleh sistem. Nah, ini kalau tadi yang ditanyakan tadi, lu kalau setahun dulu apa yang disampaikan oleh Pak Sarbini tadi. Jadi akan ada pencarian barang bukti ataupun DP2. itu tadi. Ini juga. Tapi konfirmasinya tadi kalau orang yang nggak datang lewat telepon lewat WA juga bisa ya? Nggak bisa. Jadi konfirmasinya kan nanti misalkan, oh iya Pak, kan di surat konfirmasi itu nanti dikasih, iya, Nomor handphone. iya betul. Jadi nanti bagian front office kami itu akan yang menerima telepon itu juga ada. Oh langsung, ya itu punya Bapak, betul, namanya betul. Kemudian masuk di orangnya siapa yang menggunakan, kan itu. Jadi langsung ditilang, diberikanlah kode briva untuk dilakukan pembayaran. Kalau tidak dilakukan pembayaran selama 7 hari, secara sistem
STNK atau data kendaraan itu langsung diblokir. Langsung diblokir. Kalau nanti pengawasan STNK ataupun operasional kendaraan itu kan ada dua. Satu, pengesahan STNK yang setahun sekali, kemudian perpanjangan STNK 5 tahun sekali. Nah, ini akan untuk mengantisipasi itu. Jadi akan menjadi tugas polisi kalau sudah lewat itu akan dapat sanksi itu tadi. Tapi harus ingat Bapak Ibu pemirsa Suara Minang TV, attitude di dalam berkendaraan kedepannya etle ini akan disambungkan dengan yang namanya traffic attitude record, TAR, traffic attitude record, yaitu Luar SKCK kita. Karena udah bicara attitude itu udah sikap ya. Lanjut Pak, ini perlu disampaikan. Khusus bencana Suara Minang TV, terutama para pencari kerja ya, Anak-anak muda. anak-anak muda pencari kerja di Batam ya Pak. Ya. Jadi ini penting lanjut Pak. TAR itu ini akan menganalisa attitude kita di dalam berkendaraan, ya. Apa yang di situ akan ada yang namanya poin-poin, ya. Kalau kita melanggar pelanggaran ringan itu seperti administrasi, ya. Mungkin membawa SIM, nggak bawa STNK, itu adalah pelanggaran ringan. Itu poinnya adalah 3. Kemudian pelanggaran sedang poinnya adalah 5. Kemudian pelanggaran berat itu baru 10. Jadi nanti kalau yang poinnya itu lebih dari 12 poin, ini akan mendapatkan pencabutan SIM. Pencabutan SIM. Tapi ya dengan dasar ataupun dengan keputusan pengadilan. Jadi tidak semena-mena polisi ya langsung mencabut, tidak. Jadi harus keputusan pengadilan. Begitu juga yang pelanggaran berat lainnya, misalkan tabrak lari. Pelanggaran berat itu seperti tabrak lari dan lain sebagainya itu. Itu akan ada pencabutan SIM. Tapi akan ada reward juga bagi yang taat-taat aja, tidak pernah melanggar, tidak pernah terlibat kecelakaan. Waktu perpanjangan SIM ini tidak melalui uji ulang. Begitu. Ini penonton yang perpanjangan SIM nggak dipersulit. Kalau bisa nanti polisi kasih gratis. Buat yang taat aturan Bisa pada saat ulang tahun Polri. Misalnya itu. Oke, bicara Suara Minang TV satunya, artinya adalah dalam satu sistem akan berdampak kepada berbagai macam berbagai macam hal saat kita berhubungan dengan pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui, paling tidak pengurusan SIM, pengurusan SKCK, pembayaran STNK, pembayaran pajak dan segala macam. Gara-gara etle ini bisa di black, dinyangkut semuanya nanti ya. Jadi jangan disangkakan ataupun dikirakan etle ini tidak tahu orang ini punya SIM atau tidak ya. Tahu kenapa? Karena data ini yang lari ke etle ini, yang diolah oleh etle ini bukan cuma data identifikasi, registrasi identifikasi aja, namun juga identifikasi pengemudi. Identifikasi pengemudi itu SIM itu juga akan terrekod di situ. Nanti ini ternyata punya Pak. Jadi dia mendeteksi yang punya, ternyata ini yang ada SIM daftar di sini. Contoh ini misalkan yang punyanya moderator nih Mbak Des misalkan ya. BP-nya sekian-sekian, alamatnya Batu Haji, namanya Mbak Des sendiri. Ternyata di data identifikasi ini belum pernah ngurus SIM ya. Akan ketahuan itu. Pak, pertanyaan berikutnya itu adalah orang asing. Ya, jadi kan pengendara itu berbagai macam, termasuk seperti warga negara asing. Apakah memang pemberlakuannya itu nanti seperti tadi kita sambil diskusi di bawah, ada para diplomat, seperti kendaraan-kendaraan para diplomat, seperti kendaraan-kendaraan plat merah milik pemerintah pun, ya kan? Kadang-kadang, mohon maaf, kendaraan milik pemerintah pun sebenarnya banyak nggak bayar pajak, karena dia tahu itu milik pemerintah, kan gitu.
Nah, jadi yang seperti itu tuh seperti apa sebenarnya, Pak? Kalau secara sistem, Ya. yang namanya kamera nggak tahu. Oh ini diplomat. Ah, Oh ini Pak Polisi. Ya. Oh ini ketuaku. Wah ini tidak pandang bulu. Tidak dibedakan. Iya, yang namanya juga kamera. Betul. Nah, dia tidak punya perasaan dan juga tidak punya capek. Ya, itu cepret terus ya itu ya. lari ke back office itulah yang Baru muncul analisis iya, berikutnya. betul. Disitulah penindakannya. itu. Iya. Oke, di sana Saudara Minang TV, rupanya saya pribadi mempunyai ada kesalah pemahaman sedikit antara etilang dengan etle tadi itu. Kita di dalam acara sosialisasi etilang ya. Sebenarnya etilang itu adalah proses penyelesaiannya Betul. dalam bentuk elektronik. Yang kita maksudkan sebenarnya Etle. Ya. baru kita paham bukan Saudara Minang TV. Pak, ini ada Ya. pertanyaan Oh, oke, silakan. dari penonton kita. Ya, Agus Narini. Ini. Assalamualaikum Pak Polisi. ya, Waalaikumsalam Kapan warahmatullahi. mulai diberlakukan di Batam Pak? Wah, ini nggak baca Yo, cerita. ini sibuk. Tanggal 22 September September kemarin. ke 2022 ya, Sudah sudah berlaku 20 hari. Lebih kurang, 25 hari lebih kurang. 22 baru udah sana kali. 22 mulainya kemarin. 22 mulai. Oh, iya. Baru 7 hari. Sudah puluhan ribu yang terdetek. Nah, 70.000. Itu Batam ya, Pak ya? Batam. Sebenarnya. Baru 3. Ada nggak PP 15 Nanti kita Kemudian ada dari Santi Rahman Azza. Ya, Selamat malam Pak. Ya, Mau malam. tanya, kemarin saya ditilang di daerah Belayar. STNK saya ditahan, tapi saya tidak diberi surat tilang. Bagaimana cara saya mengambil STNK tersebut? oke. Lanjutkan, ada yang lain nggak? Belum. Belum ya? Oke, silakan Pak. Siapa nih? Pak Pak Kartijo Gantian. Kerjo ya? Oke. Jamik. Ini mohon maaf ini berarti rekan saya yang di lapangan tadi yang di Betul. Glael ini berarti masih melakukan penindakan yang konvensional. Ini Ya, perlu itu kan kita dipahami. konvensional itu maksudnya petugas melihat pelanggaran kasat mata pada saat melakukan pengaturan lalu lintas pagi hari atau sore hari. Ya. Nah, itu tadi caranya kalau memang apa kan tahu namanya si A, si B, misalnya oh namanya Pak Kartijo, oh namanya Pak Armet, Ya. oh dia saat itu jaga di pos di situ, Ya. datangin, ya kan gitu ya, datangin kalau memang apa silakan Pak, saya memang mungkin kelalaian saya tidak pakai safety belt atau mohon maaf Pak saya nggak pakai helm Ya. dan kalau gitu saya mau minta ikut sidang aja Pak. Ya. Nah itu lebih bagus seperti itu. Oke. Ini cara penyelesaian seperti itu. Ya. Nah, bicara lagi saya yang etle tadi, Ya. pasti ada pertanyaan. Saya menerima surat konfirmasi, Pak. Apakah saya sudah ditilang? Nah kan gitu kan? Surat konfirmasi Tuh. apakah itu seperti surat Nah. tilang kan gitu? Nah kan gitu Ya, kan? betul, Sudah betul. menerima gitu. Ya. Jawabannya adalah belum. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, di mana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan yang pada saat terjadinya pelanggaran. Jadi ketika Nah. dikonfirmasi, iya Pak itu mobil saya, Iya. saya, nah Baru proses. Ya itu, ini supaya jelas. Namanya, Pak kameramen. ini penonton ini adalah surat Nah, ini konfirmasi. kita Ya. dari Pak Polisi. Bisa Nah. di zoom nggak? Bisa di zoom. Bisa. Gambarnya tadi juga Jadi di sini penonton di sini sudah ada ininya ya websitenya. ya. Nomor handphone ada nggak konfirmasi? Ada nomor handphone untuk konfirmasinya Ya. juga sudah ada di sini ya. Jadi nanti kalau seandainya datang surat ke rumah mungkin saja salah alamat namanya apa namanya masih baru berlaku ya Pak ya, mungkin terjadi kesalahan alamat atau mungkin memang alamat rumahnya dulu di situ sekarang udah pindah. Ya. Nah boleh kalau tidak mau datang ke Polda, Tinggal. boleh nanti ada ini nomornya memang untuk keseluruhan ya Pak. Ya. Boleh kita bacakan? Boleh. Boleh. Nah kalau di sini nomor untuk layanan informasinya yaitu 0812 70 48 8777. Nanti kita tulis di kolom komentar. Oke, kita tulis salah satu. Atau 0821
70160908. Nah, ini boleh ditelepon, boleh di WA ya Pak. Nah, boleh ditelepon, boleh di WA untuk konfirmasi. Seandainya itu memang kendaraan kita konfirmasi, oh iya ini Pak. Dan supaya tidak ke kantor pun ada caranya, bisa langsung bayar ke Briva. Nah, seandainya nggak motor kita atau mungkin salah alamat, nanti juga bisa Konfirmasi juga, pemberitahukan ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketujuh tadi, bahwa ketika surat ini sampai, itu belum berarti kendaraan kita sudah ditilang. Masih Nah, konfirmasi. Oke, ada pertanyaan? Orang asing. Mulai jadi Hah? Senego. Kita sampaikan orang asing ya. Nah, Ya, oke, orang asing tadi bagaimana yang tadi. yang membeli kendaraan Betul, di betul. Pulau Batam ini, Iya. Ya. mereka rental atau punya perusahaannya, Ya, benar. kan gitu. Betul. Melakukan Silakan pelanggaran. Pak Sofi. Jadi kami menghimbau kepada pemirsa, kepada pemirsa setia Suara Minang TV. Suara Minang TV, bagi saudara-saudara yang memiliki kendaraan untuk direntalkan, sebaiknya didaftarkan di Super App, dibuka aplikasi Super App. Nah, dan nanti di situ kita bisa mendaftarkan kendaraan kita. Jadi nanti kendaraan kita kalau disewa atau dipakai orang asing, nanti ada notifikasi cepat kalau itu dipakai untuk melanggar. Begitu melanggar langsung ada pemberitahuan. Kepada pemilik. Ya, kendaraannya dipakai untuk melanggar, kan gitu. Jadi apabila nanti orang asing ini memang melanggar, dia harus menyelesaikan kewajibannya, yaitu membayar dendanya itu. Ya. Jadi aturan ini berlaku untuk semua orang dan berlaku sama untuk semua orang yang di Indonesia. Karena sistem hukum kita menganut seperti itu. Ya. Ya, ini berlakuan sama. Jadi orang asing nanti kalau misalnya memang belum membayar kewajibannya ini, melaksanakan kewajibannya itu, pembayaran denda itu, kalau kembali nanti akan diingatkan atau dicegah sementara sama orang imigrasi, ya imigrasi. Karena begitu itu orang asing yang melanggar, akan kita kirimkan datanya ke pelayanan imigrasi di pelabuhan, di bandara, akan kita kirimkan. Nah, nanti kalau beliau ini pulang, makanya akan diingatkan, harus membayar dulu dendanya ini sebelum keluar. Nah, dendanya bisa dibayar langsung sama beliau, bisa juga dibebankan atau dimintakan tolong kepada pemilik kendaraan itu. Yang penting bayar denda. Ya, asasnya vocarious liability. Apa Ya. itu? Pertanggungjawaban pengganti denda, Pak. Oh, Iya. bukan orang Jadi lain. tidak harus orang yang melanggar yang membayar, bisa orang lain. diberikan Ya. pertanggung jawab pada yang lain ya. Terus satu lagi saya berikan saran kepada rekan-rekan yang mempunyai rental. Jadi kalau ada yang pinjam kendaraan, dimintalah suatu jaminan untuk pembayaran denda. Kalau di daerah lain, di Bali, di Surabaya, jaminannya ada 500.000. Jadi jaminan ini nanti selama 15 hari ini, kalau tidak ada notifikasi pemberitahuan kepada kita bahwa kendaraan kita untuk melanggar, ya dikembalikan, Pak. Kembalikan Penyewa tadi. kepada penyewa. Jadi waktu nanti memberi jaminan, diminta nomor rekeningnya, dikembalikan. Nah, ini dikembalikan. Jadi biar yang menyewa kendaraan tidak terhambat kegiatannya dan kita melayani kepada penyewa kendaraan. Jadi orang asing tetap bisa dikenakan. Nanti kalau mau keluar belum menyelesaikan kewajibannya Ya, akan tidak cegah, ditunda sementara untuk bayar dendanya. Tapi Pak, kan berbicara denda nih Pak, mungkin biar penonton juga tahu nih, supaya nanti kalau aku melanggar ini berarti aku kena denda segini, kalau aku ini kira-kira nih Pak, contoh kesalahan yang biasa dilakukan, nah gitu, contoh tak pakai safety belt, main handphone, nggak punya SIM, itu dendanya berapa? Jadi dendanya itu tercantum di Briva nanti, Pak. Jadi kalau kita sudah melanggar tidak pakai safety belt kan, Denda maksimal jadi. ya itu denda maksimal. Oh, denda maksimal. Ya di ini. Jadi, Maksudnya denda maksimal ini yang sesuai titipan, dengan undang-undang. titipan. Jadi nitip kan. Nah, nanti kalau diputus di pengadilan itu dendanya lebih rendah, sisanya akan dikembalikan otomatis. Ada aplikasinya, Pak. Nanti kita tinggal ngisi identitas tilangnya itu, nomornya tilang, nanti akan dikembalikan dari pihak kejaksaan. Ada aplikasinya sudah. Jadi pilihan mau membayar langsung di Briva
Ya. dengan mengikuti sidang. di sidang itu dari besaran denda nantinya. Besaran denda, Pak. Karena kalau mau ngambil e-tilang langsung membayar sesuai dengan priva, itu berarti itu dendanya maksimal. Ya. Tapi kalau di sidang bisa saja kita kena lebih rendah daripada itu. Tapi tetap juga maksimalnya. Ya, itu namanya titipan, Pak. Oh, tetap kita bayar dulu ya, Pak? Ya, bayar dulu titipan. Tetapi kalau kita mau membayar belakangan, nanti kita lihat putusan dari pengadilan itu berapa. Kalau 100 kita bayar 100. Ya. Misalnya tidak menggunakan helm, denda titipannya itu adalah 250.000 Jadi sesuai dengan undang-undang maksimal. Ya. Undang-undang nomor 22 tahun 22 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. di situ lengkap Lengkap. denda-denda Sudah maksimal. Ada. pelanggaran Ya, ya. pelanggarannya. Apakah tidak menggunakan helm? Oh, Baik oke. yang mengemudikan atau yang membonceng. Oke, Bu Des, coba bisa ditulis di komentar sih, Bu Des. Undang-undang untuk Nomor melihat 22. besaran tilang Ya. pelanggaran adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya, satu hal yang penting yang mungkin dan ini perlu diperhatikan, teman-teman warga kita orang Sumatera Barat kan banyak bisnis Ya, Pak. rental ini. Rental. Ini perlu menjadi perhatian. Bahkan pengunjung SMKV itu rata-rata yang punya bos-bos rental aja semuanya itu di bawah ya. Harus dikasih nomor teleponnya Pak Betul. Sarbini, Nah, Pak. jadi ini perlu di sana Sobat Minang TV pahami 22 tahun 2009. 2009. Nusana Sobat Minang TV terutama yang berusaha dan berbisnis di bidang transportasi. Atau sewa menyewa kendaraan, perlulah mendaftarkan kendaraan Nusana Sadonyo ke dalam sebuah aplikasi Super App. Super App, ya Super App. Didaftarkan kendaraan itu dengan satu tujuan. Jika suatu waktu terjadi pelanggaran-pelanggaran atau bahkan kejahatan lalu lintas, maka si pemilik rental itu akan terlindungi dengan itu. Ya. Artinya mobilnya dipakai oleh para penyewa. Betul. Otomatis penanggung jawabnya adalah si penyewa itu, Ya, kan betul. gitu. Kalau enggak nyangkut nanti. Apalagi sudah berbicara kriminal, Ya. ya kan? Ya, Pak. Kalau tidak terdaftar dianggap lu pelakunya, kan begitu logikanya Ya, kan? Pak. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya cukup menarik apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita di studio hari ini. Satu hal, jujur kita salah di dalam memberikan judul. Sebenarnya sasaran kita adalah tadi etele itu dan titik-titiknya, mekanisme kerjanya, tapi ujung-ujungnya tetap dengan etilang. Ya kan? Ya, Pak. Walaupun tertangkap di simpang jam, bisa juga disebut dengan etilang. Ya. Kan begitu ya kan? Oke, Pedes, sapa dulu Kita tambah. tambah Pak Ketunjuk. Biar jelas tadi. Ya. Undang-Undang nomor 22 tahun Oke. 2009. Ya. Contoh pasal 291 ya, Oke. ayat 1. Itu bunyinya setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional SNI ya. SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Berarti pengendaranya. Ya. Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak